Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, menggunakan nikmat di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang menjadi adab-adab dalam Islam yang merupakan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Di dalam pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang adab bermajelis dan juga adab-adab yang lain. Maka di dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam makan dan juga minum. Tentu adab yang paling sederhana yang telah kita juga pernah sebutkan bahwa adab yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam makan dan minum, hendaklah kita makan dengan tangan yang kanan dan begitu pula minum dengan tangan yang kanan, di mana kita dilarang untuk makan dan minum dengan tangan yang kiri, karena sesungguhnya syaitanlah yang menjadi pelaku ataupun yang melakukan perbuatan makan dan minum dengan tangan kiri. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membaca satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan adab makan tersebut. Dikatakan dari sahabat Rasul Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, idza akala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian makan ta'aman, satu makanan, kata Rasul, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia mengusap tangannya, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatinya, au yul'iqaha, atau menjilatkan tangan tersebut kepada orang lain. Para jemaah sekalian, tentu ketika seseorang makan, ada maksud dari apa yang dia makan tersebut. Dan pada prinsipnya, setiap seorang muslim ketika melakukan satu hal, dia mengharapkan kebaikan darinya, dia mengharapkan keberkahan darinya. Maka begitu pula dengan ketika seseorang makan satu makanan yang dia makan. Jadi kita mengharapkan keberkahan dengan apa yang kita makan. Keberkahan tadi tentu dengan tujuan untuk menjadi asupan tubuh kita, sehingga dengannya kita bisa kuat dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tadi menegaskan kepada kita, idza akala ahadukum ta'aman, apabila seseorang daripada kalian makan. Ya, kita mengharapkan dengan makan kita itu menjadi satu keberkahan, kita kuat untuk beribadah tadi. Kata Rasul, fala yamsah yadahu, hendaknya dia tidak mengusap tangannya tersebut yang tadi digunakan untuk makan, hatta yal'aqaha, sehingga dia menjilatinya, menjilati tangan tersebut, au yul'iqaha,
atau dia menjilatkan tangannya tadi kepada orang lain. Para jemaah sekalian, hadits ini mengisyaratkan kepada kita yang pertama bahwa sunnah Rasul itu ketika kita makan dengan menggunakan tangan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kenapa? Tentu tangan kita selalu bersama kita dan tidak digunakan kecuali oleh kita. Kalau kita menggunakan satu alat yang sering kita gunakan baik di rumah kita ataupun di tempat umum terlebih, berupa sendok dan garpu, tentu itu bagian daripada alat yang digunakan oleh kita. Sementara alat tersebut yang menggunakan bukan hanya kita. Benar memang alat tersebut dicuci, dibersihkan dengan menggunakan sabun. Namun sesungguhnya alat tadi bagaimanapun adalah tidak menjadi kekhususan kita. Sementara Rasul mengisyaratkan kepada kita ketika kita makan itu dengan menggunakan tangan kita, tangan yang kanan. Gitu. Bahkan diterangkan dalam riwayat yang lain, Rasul itu ketika makan dengan menggunakan 3 dari jarinya. Ini mengisyaratkan bahwa tadi yang dimakan itu dengan menggunakan tangan langsung tanpa menggunakan alat. Bukan berarti menggunakan alat diharamkan, tidak. Namun isyarat Rasul seperti ini memberikan isyarat kepada kita bahwa sesungguhnya makan dengan menggunakan tangan kita langsung tanpa menggunakan alat tadi itu lebih utama. Para jemaah sekalian, kata Rasul kalau kita sudah makan dengan menggunakan tangan kita tersebut, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia mengusap tangan tadi yang digunakan untuk makan tersebut. Hatta yal'aqaha, sampai dia menjilati tangan tersebut yang tadi dia gunakan untuk makan. Ini merupakan dalil bagi kita bahwa tidak ada keharusan seseorang ketika habis makan lalu kemudian dia segera untuk mencuci tangannya tersebut, melainkan adalah cukup baginya dia untuk mengusap saja, menyeka tangan tersebut, tidak harus sampai dicuci. Gitu. Dan hadits ini mengisyaratkan kepada kita untuk melakukan satu hal yang mungkin untuk masyarakat di zaman hidup sekarang ini sebagian menilainya mungkin sebagai sesuatu yang aib, dengan menjilati apa yang ada di tangan kita dari sisa makanan tersebut. Dan inilah yang seharusnya kita pahami, bahwa Islam dengan segala ajarannya mengajarkan kepada kita kebaikan. Tidaklah menjadi aib sesungguhnya ketika seseorang menjilati apa yang menjadi bagian dari tubuh kita, tangan kita yang kita gunakan untuk makan, kita menjilatinya. Kalau kita merasa itu sebagai satu aib, hakikatnya adalah kita menganggap bahwa ajaran Islam ini sebagai sesuatu yang aib. Ya. Kita tidak mau melakukan itu satu hal, tapi jangan kita menganggap itu sebagai sesuatu yang aib. Kenapa? Karena Rasul mencontohkannya, Rasul memerintahkannya. Hatta yal'aqaha, sehingga kita menjilati tangan tersebut terlebih dahulu sebelum kita menyekanya ataupun mencucinya. Bahkan kata Rasul, au yul'iqaha, atau dijilati oleh orang lain, baik oleh anak kita, baik oleh istri kita, ataupun orang-orang yang dekat dengan kita. Para jemaah sekalian, di dalam lanjutan hadis ini disebutkan tentang illah, sebab. Kenapa sebabnya Rasul memerintahkan kita untuk berbuat seperti itu? Kata Rasul, bi annahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Karena sungguhnya kita itu tidak tahu di bagian yang mana dari makanan yang kita makan tersebut yang mengandung keberkahannya. Boleh jadi di awal tadi, boleh di bagian tengahnya, mungkin juga di bagian akhirnya, atau juga tadi bisa di bagian dari sisa makanan yang tersisa pada jari jemari kita. Sehingga agar kita tidak luput daripada keberkahan
yang kita harapkan dari apa yang kita makan tersebut, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal tadi. Bagaimana dengan ketika misalnya kita makan sesuatu ternyata ada yang terjatuh? Apakah kita buang begitu saja? Tuntunan Rasul SAW untuk kita tidak membiarkan sesuatu dari makanan kita terjatuh, melainkan kita bersihkan sebisa kita. Kemudian setelah itu bersih, kita lap, kemudian kita makan dari apa yang terjatuh tersebut. Kenapa? Karena kata Rasul, hendaknya kita tidak meninggalkan apa yang terjadi tadi sebagai bagian daripada untuk syaitan. Jadi ini isyarat juga kepada kita bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bisa kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita makan, sehingga disunnahkan untuk kita melakukan hal tadi yang menurut sebagian orang adalah mungkin aib, tapi sungguhnya itu tidak benar, ya kan? Kenapa? Karena itulah bagian daripada sunnah Rasul SAW yang oleh masyarakat modern sementara ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang. Padahal itu merupakan sunnah Rasul yang diajarkan dalam Islam, di dalam bagaimana kita memperoleh keberkahan dari apa yang kita makan. Para jemaah sekalian, ini merupakan sesuatu yang harus kita tegaskan, bahwa sekali lagi apa yang dikatakan dalam hadis tadi, di dalam hadis yang ke-6 dalam Kitabul Jami di Babul Adab, ini merupakan tuntunan Rasul yang bukan sekali lagi merupakan aib, bahkan itu merupakan kebaikan di dalam Islam. Kemudian bagian yang kedua yang perlu kita pahami juga, bahwa tadi diterangkan Rasul terkadang menggunakan 3 jemari ketika beliau makan. Tentu para ulama menjelaskan kepada kita bahwa Rasul SAW ketika memakan dengan 3 jemari tadi itu bukan merupakan keharusan. Ya. Para ulama mengatakan Rasul juga terkadang menggunakan lebih dari 3 jari ketika memang makanan tersebut tidak dalam bentuk sesuatu yang keras. Kalau katakan misalnya kita makan kurma, itu kan bagian daripada sesuatu yang keras, terkumpul begitu. Maka kita bisa dengan 3 jari. Tapi ketika kita mungkin makan seperti apa yang kita makan berupa nasi, mungkin agak sangat sulit kita untuk menggunakan dengan 3 jari saja. Maka kita tidak dilarang untuk menggunakan lebih dari 3 jari dalam kita makan, selama memang adalah kita menggunakan aturan yang benar, yaitu menggunakan tangan yang kanan. Para jemaah sekalian, jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita untuk kita makan dengan cara yang baik, di mana dengan kita tidak mencuci terlebih dahulu tangan kita setelah kita makan, melainkan kita menjilati oleh kita sendiri atau kepada orang yang dekat dengan kita. Itu merupakan bagian dari bagaimana kita memperoleh keberkahan dari apa yang kita makan tersebut. Kemudian hadis yang kedua yang akan kita bahas di dalam kesempatan kali ini adalah hadis yang ke-11 dari Babul Adab juga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana dikatakan oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? La yashrabanna ahadukum qa'ima. Kata Rasul, la yashrabanna, janganlah sekali-kali ahadukum, salah seorang daripada kalian, minum qa'ima, dalam keadaan berdiri. Ya, Rasul mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'ima, janganlah seseorang sekali-kali dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari sahabat tadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga merupakan bagian daripada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam minum. Kalau tadi masalah makan disunahkan seperti itu, di dalam minum pun Islam mengajarkan adab yang mulia. Para ulama ketika menyikapi hadits ini, jumhur ulama berpendapat bahwa sesungguhnya larangan yang dikatakan dalam hadits tadi tidak bermakna kepada sesuatu yang haram. Namun mereka mengatakan larangan ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa minum dengan cara berdiri itu menyelisihi yang lebih utama. Jadi menyelisihi yang lebih utama. Artinya yang lebih utama dengan duduk, bukan dengan berdiri. Ya. Kenapa dipahami seperti itu? Hal ini ditegaskan dengan hadits lain, di mana Rasulullah SAW disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, aku pernah memberi minum Rasul sallallahu alaihi wasallam dari air Zam-Zam. Jadi Ibnu Abbas memberikan minum kepada Rasul berupa air Zam-Zam. Fasyariba, kemudian beliau minum. Wa huwa qaimun, sedangkan beliau ketika minum air Zam-Zam tadi dalam keadaan berdiri. Jadi sehingga dari hadits ini para ulama jumhur mengatakan bahwa minum dengan berdiri bukan sesuatu yang haram, namun menyelisihi yang lebih utama. Ada pula yang berpendapat terkait dengan masalah ini bahwa sesungguhnya larangan itu tetap tidak boleh, gitu. Kecuali kalau memang yang diminum adalah air Zam-Zam seperti perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu adalah pendapat jumhur wallahu ta'ala lebih kuat terkait dengan bahwa minum dengan berdiri tadi bukan merupakan sesuatu yang diharamkan, melainkan menyelisihi yang lebih utama. Di mana dikatakan di dalam riwayat yang lain, dalam hadis Sahih Bukhari, kata Ali bahwa diriwayatkan di situ bahwa anna Aliyan radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu syariba qa'iman, beliau juga minum berdiri. Wa qala, dan ketika itu beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku minum berdiri karena aku melihat Rasul SAW fa'ala, telah berbuat, kama ra'aitumuni fa'altu, sebagaimana yang kalian lihat dari aku akan perbuatanku tersebut. Jadi Ali ingin menegaskan juga kepada kita bahwa perbuatan beliau sesungguhnya didasarkan apa yang beliau lihat dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi hadis Ibnu Abbas, beliau memberikan minum ke Rasul dan Rasul minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri, Ali pun juga menegaskan kepada kita bahwa beliau pun melihat Rasul minum dalam keadaan berdiri. Entah kejadiannya sama atau tidak, wallahu alam, namun dua sahabat ini mengisyaratkan kepada kita dengan apa yang mereka ketahui bahwa Rasul pernah minum dengan berdiri. Sehingga para ulama jumhur tadi mengatakan bahwa larangan untuk minum berdiri tersebut bukan merupakan larangan sesuatu yang haram, namun menyelisih yang lebih utama. Tentu kalau kita bicara dengan makan, ya kan, kalau tadi dilarangnya minum, bagaimana dengan makan? Kalau kita bicara makan dan minum, tentu adalah makan lebih berat daripada minum nilainya. Artinya kalau tadi minum dikatakan itu menyelisih yang lebih utama, maka untuk makan tentu lebih, ya kan, lebih menyelisih yang utama. Ya, karena orang makan hendaknya dalam keadaan duduk, sebagaimana juga minum hendaknya dalam keadaan duduk. Namun tadi kita kembali kepada apa yang dikatakan jumhur ulama dari hadis tersebut,
bahwa sesungguhnya makan dan minum tersebut ketika dilakukan dengan keadaan berdiri itu adalah menyelisihi yang lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melaksanakan sunnah Rasul tadi dalam bagaimana kita makan untuk mendapatkan keberkahan. Rasul mencontohkan selain dengan menggunakan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, namun Rasul juga ketika makan tadi mensunahkan kepada kita setelah kita selesai tidak langsung adalah untuk dicuci, melainkan ketika kita makan tadi dengan tangan kita untuk kita menjilatinya, untuk kita bisa mendapatkan keberkahan. Sebagaimana hadis tadi dikatakan karena kita tidak tahu di mana sungguhnya dari makanan tadi yang mengandung keberkahan tersebut. Adapun yang kedua tadi ya terkait dengan masalah minum. Rasul secara umum melarang, namun larangan tersebut kata para ulama tidak bermakna kepada haram, namun menyelisih yang lebih utama karena Rasul pun pernah melakukan apa yang menjadi perbuatannya, yaitu minum dengan berdiri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa istiqamah dengan sunnahnya, menjalani sunnahnya, sehingga keberkahan selalu Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.